Ku bongkar skandal busuk suamiku dan gundiknya. Episode 4. Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Kring kring kring. Telepon di ruanganku berdering. Mas Raka yang sedang asik dengan gawainya langsung menoleh ke meja. "Angkat saja Mas Raka," ucapku santai. Tanpa berkata-kata, Mas Raka mendekati telepon dan segera mengangkatnya. "Halo, ada apa Dea?" tanyanya. "Polisi mencariku. Serius? Ya sudah, antar saja mereka masuk ke sini," jawabnya dengan nada panik. Sebelum menutup panggilan, aku yang sebenarnya sudah tahu apa yang sedang terjadi, memilih untuk berpura-pura tidak tahu. "Ada apa, Mas? Kok mukamu mendadak pucat begitu?" tanyaku dengan ekspresi heran. "Polisi, mereka mencariku," jawabnya gugup. "Polisi? Memangnya kenapa? Jangan-jangan Mas habis bikin masalah ya?" godaku dengan nada serius. "Ngawur saja kamu, Dek," balasnya dengan kesal. Beberapa saat kemudian, dia masuk ke ruangan bersama 4 polisi, 2 berseragam dan 2 berpakaian biasa. "Selamat siang, dengan Bapak Raka?" tanya salah satu polisi berseragam. Iya, saya sendiri, Pak," jawab Mas Raka dengan suara bergetar. "Bapak harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga. Ini surat penangkapan untuk Bapak," kata polisi itu sembari menyerahkan dokumen resmi. Mas Chandra menerima surat itu dan membacanya sekilas dengan tangan bergetar. Aku berpura-pura panik, lantas merebut surat tersebut darinya. "Mungkin Bapak salah orang. Suami saya tidak pernah punya usaha kafe, apalagi menjual minuman keras atau menyediakan tempat prostitusi. Betul kan, Mas?" ucapku mencoba membela. "Maaf Bu, semua bukti dan saksi mengarah ke Pak Raka. Penjelasan lebih lanjut akan dilakukan di kantor polisi. Permisi," jawab polisi itu tegas. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Mas Raka. Dengan kepala tertunduk, ia pasrah saat tangannya diborgol dan dibawa keluar ruangan. Tatapan penuh rasa malu nampak jelas di wajahnya, terutama saat karyawan lain mulai berbisik-bisik melihat kejadian itu. Di dalam hati, aku tersenyum puas. Semua berjalan sesuai rencanaku. "Makanya Mas, jangan macam-macam denganku. Wanita yang kamu bodohi dan hianati bisa berubah menjadi singa yang siap menerkam. Ini baru permulaan, Mas. Masih ada balasan lain yang menanti," gumamku dalam hati. Setelah polisi membawa Mas Raka pergi, aku kembali duduk di kursi kerjaku, merasa puas meskipun sedikit iba melihat wajahnya tadi. Namun aku yakin ini setimpal dengan perlakuannya selama ini, apalagi setelah kemarin dia berniat untuk mencelakaiku. "Bu, kenapa Pak Raka sampai ditangkap polisi?" tanya Dea yang nampak bingung. "Dia melakukan hal salah, Dea," jawabku singkat sambil tersenyum tipis. Dia pun pergi meninggalkanku. Aku segera memikirkan langkah berikutnya. Walaupun kemenangan kecil ini menyenangkan, aku harus tetap berhati-hati dan mengumpulkan bukti lebih banyak untuk rencana terakhirku. Sementara itu, aku juga penasaran bagaimana reaksi Amanda, kekasih gelap Mas Raka, ketika tahu calon suaminya itu ditangkap polisi. Namun aku yakin, Mas Raka tidak akan memberitahunya, terutama mengingat Amanda sedang hamil. Aku teringat pada seorang kenalan, sahabat almarhum papaku yang dulu pensiunan polisi. Dialah yang membantuku menyusun strategi hingga usaha sampingan Mas Raka terundus polisi. Biarkan saja dia merasakan ketakutan diinterogasi dulu. Nanti sore aku akan menemui Mas Raka di kantor polisi bersama Pak Roni untuk rencana kecil lainnya. Setelah pergi, aku memberi Dea instruksi tambahan. "Dea, aku pergi dulu ya. Kalau ada hal yang penting, langsung hubungi aku. Oh, satu lagi, cari tahu siapa orang kepercayaan Pak Raka di sini ya,"
Jangan sampai keliru. Dia mengangguk patuh. Aku pun meninggalkan ruangan dengan senyum kemenangan, sambil membayangkan ekspresi Mas Raka saat rencananya berbalik melawannya. Tenang saja, Mas. Ini baru simulasi. Aku tidak akan membiarkanmu membusuk di penjara, tapi bersiaplah untuk kejutan berikutnya. Kadang aku juga memikirkan dosa. Aku takut jika Allah akan menghukumku nantinya, karena aku adalah istri yang durhaka dan jahat pada suami. Namun aku juga tetap yakin bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Adil, hingga tidak akan pernah salah memberikan hukuman pada umatnya. Baru setengah jam aku berlatih di tempat taekwondo, Mas Raka sudah bolak-balik menghubungiku, baik lewat panggilan atau mengirim pesan teks. Sengaja memang aku tidak menghiraukan semua itu. Biarkan saja dia merasakan spot jantung di sana. Jam 1 kemudian latihanku pun selesai. Aku langsung kembali pulang ke rumah. Sebelum membersihkan diri, aku sempat menerima panggilan dari Mas Raka. Karena dari notifikasi di ponselku, terlihat ada 60 kali panggilan tak terjawab dari Mas Raka. Wow, gigih sekali kamu ya, Mas. Saat dalam keadaan terjepit seperti ini, pasti kamu larinya ke aku. Assalamualaikum. Iya, Mas, ada apa? Kataku melalui sambungan telepon. Waalaikumsalam. Kok ada apa sih, Dek? Kamu kan tahu aku saat ini sedang di kantor polisi. Kenapa kamu tidak datang ke sini sih, Dek? Kamu gak sedih apa dengan keadaanku yang sekarang? Setidaknya datanglah ke sini dan membawa seorang pengacara handal untuk membuatku keluar dari sini, ujar Mas Raka panjang bak kereta api. Enggak ah, Mas. Aku males ke sana. Malu juga aku. Tahu gak sih kamu, Mas? Kamu sudah mencoreng nama baik perusahaanku. Sebentar lagi pasti akan banyak wartawan yang akan menanyakan kasus penangkapanmu di media sosial. Aku benar-benar kecewa, Mas, sama kamu. Jadi aku gak akan kesana. Tolonglah, Dek, maafin aku. Aku tahu kok kalau aku itu salah. Maafin aku ya, Dek. Makanya tolong dong cepat keluarin aku dari sini, Dek, agar berita ini tidak menyebar dan nama baik perusahaan kamu tetap terjaga. Rengek Mas Raka. Maaf ya, Mas. Mudah sekali kamu mengatakan itu. Apakah dengan maaf bisa menghilangkan rasa malu pada semua karyawan dan kolega kita? Seharusnya kamu bilang padaku tentang urusanmu itu. Bukan seperti ini. Aku yang tidak tahu apa-apa pun jadi syok karena tiba-tiba polisi menangkapmu. Memangnya sejak kapan sih, Mas, kamu mulai usaha itu? Lalu kenapa kamu gak pernah jujur padaku? Kataku seakan-akan aku ini benar-benar seorang istri yang baik. Aku tahu semua tidak akan bisa mengembalikan nama baik kita. Sebagai gantinya aku rela mundur di kantor. Asalkan kamu mau mengeluarkan aku dari sini. Tolonglah, Dek. Ya, kata-kata itulah yang aku tunggu. Mengundurkan diri dari kantor. Dengan kamu tak lagi bekerja, maka kamu tidak akan lagi mendapatkan uang 10 juta setiap bulan dari kantor. Maaf, tolong maafin aku, Dek. Usaha itu sudah berjalan hampir 1 tahun. Tak mungkin kan aku jujur tentang usaha sampinganku itu padamu? Karena pasti kamu akan marah, ucapnya lagi. Benar-benar keterlaluan ya kamu, Mas. Oke, aku akan mengeluarkan kamu dari sana sekarang juga. Dengan syarat kamu resign dari kantor. Seperti katamu tadi. Dan satu lagi, Mas. Aku tidak akan menggunakan uang pribadiku sebagai tebusan. Ya sudah, kamu pakai saja uang perusahaan kamu, Dek. Yang penting aku bisa keluar dari sini. Kamu pasti nggak mau kan suami tercintamu ini mendekam di penjara? Percaya diri sekali kamu, Mas, bilang seperti itu. Sebenarnya aku malah senang sekali kalau kamu di sana. Tapi saat ini belum waktunya kamu menjadi penghuni permanen penjara itu. Enak saja. Ngawur banget sih kamu itu, Mas. Masa iya sih aku rela ngeluarin uang perusahaan untuk hal yang tidak penting seperti ini? Pakai uangmu sendirilah, Mas. Atau kamu jual mobilmu itu. Pokoknya aku nggak mau uang pribadiku atau uang perusahaanku berkurang. Titik, nggak pakai koma. Ya ampun, Dek. Kamu kok tega sekali sih sama aku. Dari mana aku dapat uang? Kalau mobil sih tidak mungkin lah aku jual. Karena itu kan kenang-kenangan dari almarhum papamu, katanya.
Dari mana kamu dapat uang? Halo Mas Raka, suamiku yang baik. Usaha harammu itu kan sudah berjalan selama 1 tahun. Masa iya nggak ada pemasukan? Yang dijual aja kayak gitu. Pasti banyak dong uang simpananmu, Mas. Iya deh, Dek. Aku pasti kalah kalau berdebat denganmu. Aku ada simpanan uang 50 juta rupiah. Sekarang juga akan aku transfer ke rekeningmu ya. Dan aku mohon secepatnya datanglah ke sini sekarang juga bersama pengacara. Tuh kan, berhasil juga aku akhirnya mengeluarkan uang simpananmu. Pasti uang itu akan kamu gunakan untuk acara pernikahan dengan Amanda. Sekarang rasakan, setelah pulang dari kantor polisi, kamu pasti sedih dan bingung. Sudah gak punya kerjaan, simpanan habis juga. Sungguh mengenaskan hidupmu ya Mas. Cuma 50 juta saja Mas. Enggak aku nggak mau. Uang segitu mana cukup. Belum untuk biaya sewa pengacara. Seorang CEO besar seperti kamu, pastilah kepolisian minta uang jaminan yang banyak. Suruh saja temanmu atau siapalah untuk mengeluarkan kamu dari sana. Hanya dengan bekal uang 50 juta itu, aku mah ogah banget. Aku mencoba menguras lagi simpanannya, karena aku yakin dia masih memilikinya. Ya ampun, Dek. Kamu ini benar-benar pelit ya sama suami sendiri. Ya sudah, nanti aku tambahin 10 juta lagi deh. Sudah itu aja, Dek. Aku sudah gak punya simpanan apa-apa lagi. Sepertinya ini sudah mentok ya, Mas. Aku lebih rela uangmu masuk ke negara daripada untuk menikahi selingkuhanmu itu. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sepertinya peribahasa itu cocok untukmu hari ini. Pertama, rencanamu untuk membunuhku gagal. Lalu usahamu bisa dipastikan hancur. Kamu ditangkap polisi dan endingnya kamu kehilangan pekerjaan dan semua uang simpananmu. Klop pokoknya. Oke, cepat ditransfer. Aku akan berangkat sekarang juga bersama pengacara. Kamu sabar dulu ya di sana. Dan ingat, jangan pernah macam-macam lagi loh. Sukses sekali rencanaku ini. Bravo kalau kata orang di TV itu. Kita lihat saja nanti bagaimana caramu untuk tetap bisa menikahi Amanda. Sore harinya, sesuai rencanaku, aku pun berencana menemui Mas Raka. Yuk berangkat sekarang, kataku pada Pak Roni. Selepas maghrib, aku pun berangkat ke kantor polisi. Dan aku tadi telah menelpon seorang pengacara keluargaku, Pak Albert, yang nantinya kami akan bertemu di kantor polisi. Tepat pukul 8 malam, aku telah tiba di kantor polisi. Pak Albert ternyata telah sampai di sana. Kami pun langsung masuk bersama Pak Roni juga. Mas Raka kemudian mendekatiku saat pengacara berkoordinasi dengan polisi. Dek, ngapain sih kamu ajak Pak Roni segala? Bisik Mas Raka padaku. Memangnya kenapa kalau aku ngajak dia ke sini, Mas? Jawabku sok bodoh. Haduh, masih tanya lagi sih kamu, Dek. Ya aku malulah sama dia. Iya, kamu gak bilang kan ke seluruh pekerja di rumah kita kalau aku ditangkap polisi? Tuh kan, benar dugaanku. Kamu pasti malu jika semua pekerja tahu tentang ini. Bagaimana gak malu? Dia yang selalu sombong dan sok benar pada semua pekerja di rumah. Kini malah ditangkap polisi dan terbukti melakukan banyak kesalahan. Ya, aku tadi sudah bilang sama Mbok Ijah dan Pak Roni. Dan Pak Roni saja. Tapi pasti mereka berdua sudah cerita pada yang lainnya. Malu? Kenapa harus malu, Mas? Makanya dong, kalau nggak ingin malu ya nggak usah macam-macam kamu, Mas. Ih, kamu ini, Dek, tidak pernah membelaku, kata Mas Raka kesal. Salah kok minta dibela? Kalau nggak karena kamu merengek, pasti akan aku biarkan kamu merasakan tidur di sana, Mas. Kutunjuk ruangan penjara yang ada di pojok itu kepadanya. Aku pun mengeluarkan selembar kertas dari dalam tas beserta pulpennya. Jadi mau keluar dari sini nggak, Mas? Ya jadilah, Dek, kan tadi uangnya juga sudah ditransfer. Kalau begitu, tanda tangani dulu surat perjanjian ini. Kenapa harus pakai surat perjanjian segala, Dek? Nambahin dikit nggak apa-apa kan, Dek? Masa nggak kasihan sih sama suami sendiri? Kayaknya sudah nggak zamannya lagi deh kasihan-kasihan gitu, Mas. Karena pada kenyataannya, musuh dalam selimut itu memang lebih jahat. Jadi kalau kamu mau segera keluar,
Ya tanda tangani dulu surat perjanjian ini, kataku sambil menyerahkan surat perjanjian dan pulpen itu pada Mas Raka. Apa-apaan sih kamu, Dek? Pakai surat perjanjian segala. Masa kamu gak percaya sama suamimu sendiri? Mas Raka mengulangi kalimat itu berkali-kali. Gini aja deh Mas, kalau kamu gak mau tanda tangan sampai kapanpun juga, aku gak akan bantu kamu keluar dari sini. Dan uang yang tadi kamu transfer tidak akan aku kembalikan. Bagaimana Mas? Oke, aku baca dulu ya sebentar. Tega banget sih kamu, Dek, sama aku. Lebih tega mana sih Mas aku sama kamu, yang sampai tega ingin membunuhku? Jadi rasakan sekarang, apa yang kamu tanam pasti akan kamu tuai juga. Loh, ini poin yang ketiga kok begini amat sih, Dek? Masa iya tempat usahaku dan propertinya semua menjadi milikmu? Kalau aku sudah tidak bekerja dan tidak punya usaha lagi, aku terus dapat uang dari mana buat makan, Dek? Soal makan jangan khawatir kamu Mas. Di rumahku akan selalu ada tersedia makanan gratis untukmu. Dan untuk mendapatkan uang, kamu kan bisa cari pekerjaan lain. Atau kalau kamu mau, aku bisa memberimu pinjaman modal Mas, dengan jaminan mobilmu. Bagaimana? Aku tahu Mas Raka pasti langsung pucat dan syok saat membaca surat perjanjian itu, karena memang isinya sangat menyudutkan dirinya dan menguntungkan untukku. Pertama, tentang pengunduran dirinya secara resmi dari perusahaanku. Kedua, bahwa BPKB mobil expander kesayangannya akan kujadikan jaminan sampai dia bisa melunasi kekurangan uang untuk jaminan pembebasannya sebesar 10 juta rupiah. Ketiga, tempat usaha, properti, dan tanah perkarangan yang saat ini disita oleh kepolisian sebagai barang bukti mutlak akan menjadi milikku karena aku menebusnya memakai uang pribadiku. Bagaimana aku masih kurang jahatkah aku menjadi seorang istri? Atau sudah keterlaluan menurut kalian? Bukan soal makan saja, Dek. Terus harga diriku juga kan akan jatuh. Nanti aku pikirin lagi deh masalah kerjaan atau usaha baru. Yang penting malam ini aku harus keluar dari sini. Aku tidak mau kalau sampai orang tuaku di kampung mendengar berita penangkapanku ini. Mas Raka mengacak-ngacak rambutnya dengan kasar. Terserah kamu saja lah Mas. Mau atau enggak ya terserah kamu. Aku enggak mau ya ngeluarin banyak uang untuk hal yang enggak penting seperti ini. Kamu sudah mencoreng nama baik keluargaku dan juga perusahaanku. Seharusnya kamu berterima kasih karena aku masih bersedia membantumu, Mas. Tahu kan kamu, sekarang tidak ada yang gratis. Dan uang pun tak memandang hubungan keluarga. Apalagi uang yang harus aku keluarkan cukup banyak loh, Mas. Pikirkan dulu baik-baik. Aku akan menemui pengacara sebentar. Aku pun meninggalkan Mas Raka sendirian bersama kertas perjanjian itu. Maaf ya, Mas. Jika saja kamu tak bermain api di belakangku, bahkan sampai ingin membunuhku, pasti aku tidak akan setega ini padamu. Kamu yang memulai semua ini, Mas. Aku hanya menjawab semua tantanganmu saja. Gimana, Mas? Kamu sudah ambil keputusan? Tanyaku 5 menit kemudian. Tanpa menjawab, Mas Raka pun menyerahkan kertas dan pulpen itu padaku. Gini dong, Mas, dari tadi. Jadi kan gak buang-buang waktu. Tunggu ya sebentar, semuanya akan segera diproses. Senyum kemenangan mengembang jelas di bibirku. Tidak sampai 1 jam, Mas Raka sudah bisa kubawa dari sini dengan uang jaminan. Ingat ya Mas, aku selalu melangkah lebih maju dari kamu. Namun aku tidak boleh lengah, karena aku yakin Mas Raka punya segudang cara untuk melenyapkanku. Apalagi setelah kekalahan telak yang diterimanya kali ini. Dek, anterin aku ke kantor dulu ya, ambil mobil. Mas Raka mengatakan hal itu lirih. Sejak keluar dari kantor polisi tadi, dia tidak bicara sepatah kata pun. Sebenarnya aku sangat tak tega melihatnya seperti ini. Tapi aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat demi tujuan akhirku. Aku pun mengantarnya menuju kantor, meminta Pak Satpam membuka gerbang untuk kami. Jangan lupa sekalian ambil barang-barangmu di dalam di dalam ya Mas. Ingat, kamu bukan lagi karyawan di sini, ucapku. Ku bantu dia mengemasi barang-barangnya dari ruangan itu. Dia pun tetap seperti tadi, diam 1000 bahasa. Terserah kamu lah Mas,
Kamu mau berbuat apa? Aku tetap tidak akan merasa iba padamu. Hingga kami masuk ke dalam mobil masing-masing pun, dia tetap saja diam. Mas Raka mengendarai mobilnya dengan kencang, hingga aku tertinggal jauh di belakang. Feelingku sih saat ini di dalam mobil dia sedang marah dan mempersiapkan balasan untukku. Namun aku tidak khawatir, karena aku punya mata-mata yang besok pagi bisa aku lihat hasil intainya. Kulajukan dengan cepat pula mobilku agar tidak jauh darinya. Sesampainya di rumah, dia langsung masuk ke dalam kamar dan berbaring tanpa menghiraukanku. Sebagai antisipasi kalau nanti malam dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, aku pun memasang 2 buah kamera pengintai di kamar ini. Lalu aku pun berbaring dan mencoba memejamkan mata, masih menikmati indahnya kemenangan yang kudapatkan hari ini. Apalagi aku sekarang mendapatkan properti baru. 2 bidang tanah dengan bangunan di atasnya, hanya dengan uang sebesar 50 juta rupiah saja. Kurasa esok adalah hari yang menegangkan untukku, karena aku yakin Mas Raka akan melancarkan 1001 macam untuk melenyapkanku, atau paling tidak mendapatkan uang dan tempat usahanya kembali. Malam ini aku ingin segera tidur. Setelah melewati hari yang melelahkan ini, tidak perlu khawatir, semuanya sudah dikondisikan sedemikian rupa. Bahkan semua surat berharga pun sudah aku simpan rapi sejak kemarin. Belum sampai aku memejamkan mata, Mas Raka sepertinya akan mulai melancarkan aksinya. "Dek, bangun dek." Dia menggoyang-goyangkan pundakku, namun aku tetap diam, pura-pura sudah tidur. "Sudah tidur ya kamu dek?" ucapnya lagi. Dengan mengendap-endap, dia berjalan menuju lemariku dan membukanya. Aku tahu pasti ada yang sedang dicarinya. Cari saja sampai kiamat, Mas. Kamu tidak akan pernah menemukan barang berharga itu di ruangan ini. Bajingan! Di mana Inara menyembunyikan akta rumah ini? Kalau begini, pernikahanku dengan Amanda bisa gagal 3 hari lagi. Suara Mas Raka terdengar lantang dari kamar tidurku. Amarahnya mencuat, membuat atmosfer rumah terasa mencekam. Tentu saja dia tidak akan menemukannya. Semua dokumen penting, termasuk akta rumah yang dia cari, sudah kusimpan di tempat yang aman. Sambil menahan tawa sinis, aku tetap waspada. Langkah kaki Mas Raka menggema, mendekat ke arah ruang kerja. Hatiku berdebar kencang. Dia mungkin frustasi, tapi aku tahu orang seperti Mas Raka tidak akan pernah tinggal diam. Bisa saja dia melakukan tindakan nekat, bahkan hal yang lebih buruk dari sebelumnya. Mas Raka nampak gusar, menggenggam rambutnya seolah mencoba mengendalikan emosi. Saat dia akhirnya melangkah keluar, aku merasa lega sesaat, tapi kekhawatiran lain muncul. Bagaimana jika dia membawa orang untuk mengancamku, atau yang lebih mengerikan, mencoba membunuhku? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk memantau gerak-geriknya melalui kamera pintar yang terpasang di mobilnya. Hanya itu satu-satunya akses yang tersisa, karena Mas Raka pasti tidak akan berani muncul di kantor lagi. Baru saja aku membuka laptopku, suara Mas Raka yang menggelegar kembali memecahkan ketenangan. "Bangsat, Inara memang bajingan. Kalau begini, aku terpaksa melakukan hal nekat." Aku langsung tegang. Dia benar-benar terdengar seperti seseorang yang sudah kehilangan akal sehat. "Iya sayang." Suara Amanda terdengar menenangkan dari latar belakang. "Aku gak mau pernikahan kita gagal. Aku sudah undang banyak orang, bahkan pesan kue di tempat langgananku. Iya, kita harus buat rencana matang-matang untuk menghancurkan Inara. Aku akan hubungi John. Dia pasti tahu cara menanganinya," balas Mas Raka dengan nada bertekad. Jantungku hampir berhenti, berdetak mendengar nama itu. Orang yang selama ini dikenal licik dan tidak segan-segan mengambil nyawa demi uang. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri sambil terus mendengarkan percakapan mereka. 2 menit kemudian, Mas Raka menelpon John. Percakapan mereka membuat bulu kuduku berdiri. "John, aku butuh bantuanmu lagi. Habisi wanita yang kemarin kamu ikuti." Aku merasakan darahku membeku. Jadi dia memang serius ingin membunuhku. "Jumlahnya segitu, John. Apa nggak terlalu mahal?" Suara Mas Raka meninggi. Kemungkinan besar membahas biaya yang diminta oleh John. Aku tahu dia pasti sudah kehabisan uang,
karena seluruh asetnya kini ada di bawah kendaliku. Setelah beberapa saat, Mas Raka menutup telepon dengan kesal. "Kenapa, Mas? Kok kelihatannya kamu panik banget sih?" Suara Amanda terdengar lembut, meski ada nada curiga. Gak apa-apa kok sayang. Masalah dengan Inara kita urus nanti saja ya setelah kita menikah. Aku gak mau pernikahan kita berantakan. Aku menutup laptopku dengan perasaan lega bercampur marah. Dasar pria kere, sok-sokan mau sewa orang untuk membunuhku. Kita lihat saja nanti, Mas. 3 hari lagi, siapa yang sebenarnya akan hancur. Aku segera menghubungi Pak Albert, sahabat almarhum papaku yang kini menjadi pengacara kepercayaanku. "Pak Albert, hari ini sibuk nggak?" Tanyaku dengan suara pelan, berusaha menyembunyikan ketegangan. "Tidak, Bu Inara, saya hanya di kantor." "Oh, bagus deh. Saya ingin bertemu untuk membahas sesuatu yang mendesak." "Silakan saja, Bu, datang ke kantor. Saya tunggu ya." Setelah mematikan telepon, aku mengajak Pak Roni untuk menemaniku. Jujur saja aku tidak berani untuk pergi sendirian. Kelakuan Mas Raka yang semakin nekat membuatku harus lebih berhati-hati. Dalam perjalanan ke kantor Pak Albert, pikiranku penuh dengan strategi baru. Jika Mas Raka mengira aku akan membiarkan ini berlalu begitu saja, dia salah besar. Ini baru permulaan. Sebentar lagi dia akan tahu seperti apa rasanya melawan seorang Inara. Dengan hati-hati aku meminta Pak Roni mengemudi mobil. Pikiran masih berkecamuk memikirkan rencana Mas Raka yang semakin gila. Tiba-tiba suara dering gawai memecahkan keheningan. Nama Dea tertera di layar. "Halo Dea, ada apa?" Tanyaku langsung, mencoba menekan kekhawatiran. "Bu, ada berita penting." Suara Dea terdengar terburu-buru. "Berita apa, Dea?" "Ternyata mata-matanya Pak Raka di kantor itu Bayu, Bu. Staf keuangan kita, anak buahnya Pak Fahri." Aku terkesiap. Astagfirullah, Bayu yang kelihatannya culun itu. "Iya, Bu. Ini Pak Handoko dan Pak Fahri sedang menginterogasinya. Tadi mereka bilang jangan hubungi ibu dulu sebelum semuanya jelas. Tapi saya yakin, Bu, kalau Bayu itu kaki tangannya Pak Raka." Suara Dea mulai bergetar. Jelas terlihat bahwa situasinya serius. Aku menghela nafas dalam, berusaha menenangkan diri. "Oke Dea, saya akan segera ke kantor. Bilang ke Pak Handoko dan Pak Fahri, jangan selesaikan apapun dulu sebelum aku datang." "Siap, Bu, kami tunggu." Setelah menutup telepon, aku segera meminta Pak Roni mempercepat laju mobil. Tidak hanya itu, aku juga langsung menghubungi Pak Albert. "Halo Pak Albert." "Iya Bu Inara, ada apa?" "Pak, pertemuan kita pindah ke kantor saya saja ya. Ada masalah mendesak di sana. Dan saya rasa Bapak juga bisa membantu." "Baik Bu, saya akan segera ke sana." "Terima kasih ya Pak Albert." Telepon pun aku tutup dengan hati yang semakin bergejolak. Skandal ini sudah melewati batas kesabaranku. Jika benar Bayu adalah kaki tangan Mas Raka, maka ini adalah momen untuk menjatuhkan mereka sekaligus. Aku ingin menyelesaikan semuanya dengan cara yang tidak hanya adil, tetapi juga menyakitkan bagi Mas Raka. Sesampainya di kantor, aku bergegas masuk. Dia, Pak Handoko dan Pak Fahri sudah menunggu di ruang rapat bersama Bayu yang nampak gelisah. "Assalamualaikum," sapaku tegas. "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. Mataku langsung tertuju pada Bayu. Wajahnya pucat dan tangannya terlihat gemetar. "Oh, jadi ini kaki tangan CEO busuk itu?" tanyaku dengan nada penuh sindiran. Pak Handoko mengangguk. "Iya Bu, Bayu yang selama ini memanipulasi data keuangan kita. Dia buat laporan palsu sehingga Pak Raka bisa dengan mudah menggelapkan uang perusahaan." Aku menatap Bayu dengan tajam. "Oke, kita tunggu pengacara saya datang sebelum melanjutkan ini." Ketika Pak Albert tiba, suasana ruangan rapat menjadi semakin tegang. Di bawah tekanan dan dengan bukti yang sudah terkumpul, Bayu akhirnya menyerah. Ia mengakui semua perbuatannya, termasuk bagaimana ia bekerja sama dengan Mas Raka. Yang mengejutkan,
Angka korupsi Mas Raka selama menjabat sebagai CEO mencapai hampir 300 miliar rupiah. Jumlah yang fantastis. Uang itu digunakan untuk bersenang-senang, membeli properti mewah, dan mendanai bisnis ilegal, termasuk tempat hiburan malam yang kini sudah disita dan berada di bawah kendaliku. Pak Albert memandangku dengan serius. Bu Inara, dengan semua bukti ini, manipulasi laporan keuangan, rencana pembunuhan yang terekam dalam kamera pintar, dan catatan aset yang tersita, kita bisa mudah menjebloskan Pak Raka ke penjara. Tidak ada celah baginya untuk lolos. Aku mengangguk, bibirku membentuk senyuman kecil. Bagus, saya ingin proses ini berjalan dengan cepat dan telak. Biarkan saja masyarakat tahu siapa yang sebenarnya berkuasa sekarang. Bayu hanya bisa tertunduk. Mas Raka, dia tidak tahu badai besar sedang menuju kehidupannya. Aku bersumpah, tidak ada tempat untuk pengkhianatan seperti ini di hidupnya. 3 hari lagi Mas Raka, kita lihat siapa yang sebenarnya akan hancur, bisikku dalam hati. Namun tiba-tiba obrolanku dengan Pak Albert terhenti saat suara dering gawe memecahkan konsentrasi. Nama yang muncul di layar membuatku tersenyum kecil penuh arti. Amanda. Aku mengangkat telepon itu, mengatur nada suaraku agar terdengar ramah. Halo Mbak Amanda, sapaku dengan nada seolah-olah semuanya baik-baik saja. Iya Mbak Inara, ada apa ya Mbak Amanda? Tanyaku, pura-pura bingung. Meskipun di dalam hatiku, aku sudah tahu alasan di balik panggilan ini. Suaranya terdengar agak ragu, seperti seseorang yang ingin menyampaikan kabar buruk. Mbak, soal pesanan roti yang aku order kemarin, bisa direvisi lagi nggak? Loh, emangnya kenapa Mbak? Tanyaku, berusaha terdengar terkejut. Ia menarik nafas panjang sebelum menjawab. Iya Mbak, soalnya ada biaya di luar budget. Kata calon suamiku, mending jumlah kuenya dikurangin saja supaya nggak terlalu mahal. Aku hampir tertawa mendengar alasan klise itu, tapi berhasil menahannya. Sebaliknya, aku menampilkan suara prihatin yang dibuat-buat. Aduh, Mbak Amanda, sayang sekali nggak bisa Mbak. Semuanya sudah dibuat, dan lusa juga sudah dijadwalkan untuk kirim ke rumah Mbak Amanda. Ada jeda di seberang telepon. Suara Amanda terdengar semakin panik. Aduh, gimana ya Mbak Inara? Aku tersenyum kecil sambil menatap Pak Albert yang memperhatikan dengan penasaran. Lalu aku menjawab dengan nada lembut, penuh kepalsuan yang direncanakan dengan hati-hati. Sudah Mbak Amanda, gak usah bingung. Kalau memang budgetnya kurang, Mbak Amanda bisa kok bayarnya nanti. Aku gak apa-apa kok Mbak. Nada suara Amanda langsung berubah, seperti menemukan harapan di tengah kesulitan. Beneran ini Mbak Inara? Iya, gak apa-apa kok. Pokoknya yang penting acara pernikahan Mbak Amanda berjalan dengan lancar, kataku dengan senyum palsu yang tersungging di wajahku. Dalam hati aku menambahkan, karena aku akan memastikan pesta pernikahanmu itu menjadi mimpi buruk yang tidak pernah kamu lupakan. Makasih banyak ya Mbak Inara, aku jadi gak enak banget nih. Santai saja Mbak Amanda, ini kan momen spesial untuk kamu, jawabku lagi, sambil menahan geli karena aku tahu bahwa momen spesial itu akan segera kubuat berantakan. Ketika telepon berakhir, aku meletakkan ponsel dengan tenang. Pak Albert mengerutkan dahi, sepertinya merasa ada sesuatu yang tidak beres, sepertinya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Permasalahan lain? Tanyanya dengan nada formal. Aku menatapnya sambil tersenyum tipis. Tidak Pak, hanya seseorang yang akan belajar bahwa dunia ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana mereka. Pak Albert hanya mengangguk, tidak ingin bertanya lebih jauh. Tapi dalam hatiku, aku sudah memiliki rencana yang sempurna untuk merusak kebahagiaan palsu Amanda. Pesta pernikahanmu Amanda akan menjadi ajang kehancuran yang aku nikmati, pikirku sambil mengatur langkah selanjutnya dengan permainan ini. Sehari sebelum pernikahan, aku datang mengantarkan 500 box roti ke rumah Amanda. Sengaja kue pengantin 3 tingkat yang ia pesan belum kubawa. Alasannya tentu saja bagian dari rencana besar yang telah aku susun. Amanda menyambutku dengan wajah yang terlihat lega.
meski masih ada kecemasan yang nampak jelas. Assalamualaikum Mbak Amanda. Ini aku Mbak Inara, ucapku sambil memastikan wajahku tetap tersembunyi di balik cadar. Astaga Mbak Inara, aku sempat bingung tadi, kirain siapa. Akhirnya datang juga. Aduh maaf ya kalau saya kemarin merepotkan, jawab Amanda dengan senyum yang dipaksakan. Aku menatapnya dengan tatapan dingin di balik cadarku. Namun suaraku tetap terdengar lembut. Oh, gak apa-apa kok Mbak, semuanya sudah sesuai. Tapi untuk kue pengantin 3 tingkatnya akan segera diantar besok pagi ya, supaya tetap bagus pas acara. Amanda mengangguk kecil, lalu bertanya dengan hati-hati. Mbak Inara, tapi soal pembayaran sisanya, saya lagi-lagi mau minta maaf. Tapi sepertinya saya benar-benar belum bisa melunasinya sekarang. Oh, tenang saja Mbak, tidak perlu khawatir. Saya percaya kok, nanti setelah acaranya selesai, Mbak Amanda bisa menyelesaikannya, kataku dengan nada yang dibuat-buat ramah. Mata Amanda berbinar-binar seolah beban beratnya berkurang. Makasih banget ya Mbak Inara, saya janji setelah acara ini selesai, saya pasti melunasi semuanya. Tentu Mbak Amanda. Semoga acaranya lancar ya, balasku sambil tersenyum di balik cadar, meski hatiku tengah menyusun langkah untuk menghancurkan segalanya. Namun momen ini terhenti ketika pintu rumah terbuka dan sosok Mas Raka muncul. Jantungku berdebar keras, tapi aku tetap menjaga sikap untuk tenang. Amanda, siapa yang datang? Suara Mas Raka terdengar tegas. Amanda menoleh sambil tersenyum. Ini vendor roti kita sayang, mereka yang ngurus semua pesanan. Aku segera menundukkan kepala, berpura-pura sibuk dengan daftar pesanan di ponselku. Untung saja Amanda tidak menyebut namaku. Mas Raka hanya melihatku sekilas, lalu berbicara lagi pada Amanda. Uang sisanya bisa dibayar nanti kan? Ucapnya sebelum berbalik masuk ke rumah. Hatiku berdebar melihat pria yang masih sah menjadi suamiku itu bertingkah seolah-olah tak ada hal yang buruk yang sedang ia lakukan. Namun aku juga ingin tertawa melihat Mas Raka justru kebingungan dengan acara pernikahannya. Setelah memastikan Amanda menerima semua rotinya, aku pun pamit pergi. Tapi sebelum aku melangkah ke dalam mobil, aku sempat berbisik pelan, memastikan hanya diriku yang mendengarnya. Mas Raka, Amanda, kalian pikir ini akan menjadi hari yang bahagia? Tunggu saja, esok semuanya akan berbeda. Aku masuk ke dalam mobil sewaanku, menyalakan mesin, dan melaju perlahan meninggalkan rumah itu. Senyum dingin tersungging di wajahku. Hari esok akan menjadi hari di mana semua kepalsuan ini terungkap. Setelah dari rumah Amanda, aku langsung menghubungi Pak Albert, pengacaraku, Dea dan asisten setiaku, dan Bayu, mantan kaki tangan Mas Raka yang kini membantuku. Malam ini mereka semua harus datang ke rumahku untuk membahas rencana besok. Sesampainya di rumahku, aku menyambut mereka dengan senyum tipis. Mari masuk, waktunya tidak banyak, jadi langsung kita bahas saja, ujarku sambil mempersilahkan mereka duduk di ruang tamu. Setelah memastikan pintu tertutup dengan rapat dan tidak ada siapapun yang mendengar, aku memulai pembahasan. Besok adalah hari di mana semuanya selesai. Kita harus memastikan rencana berjalan dengan mulus tanpa celah. Saya ingin Raka menerima hukuman atas semua yang sudah dia lakukan. Aku menatap Bayu yang terlihat sedikit gugup. Bayu, kamu akan ikut saya mengantarkan kue pengantin itu ke rumah Amanda besok pagi. Paham kan? Aku sudah berencana kue itu nantinya akan aku modif lagi dan aku menulis pesan di atasnya. Selamat bulan madu di penjara Mas Raka, agar dia malu. Bayu mengangguk pelan. Baik Bu, saya mengerti. Saya akan memastikan semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Aku mengalihkan pandangan ke Dea. Dea, kamu bertugas memastikan tidak ada informasi bocor sebelum waktu yang kita tentukan. Dia mengangguk yakin. Siap Bu, saya akan mengawasi semuanya. Lalu aku melihat ke arah Pak Albert.
Pengacaraku yang selama ini setia mendukung perjuanganku. Pak Albert, kita besok akan membawa polisi bersama. Begitu kue itu diterima dan pesan saya dibaca, polisi akan langsung menangkap Raka. Semua bukti sudah siap kan, Pak? Pak Albert mengangguk tegas. Semua dokumen, laporan keuangan, dan bukti lainnya sudah saya serahkan ke pihak berwajib, Bu. Tinggal menunggu waktu eksekusi. Aku menarik nafas panjang dan melanjutkan. Ini adalah momen yang penting. Kita tidak boleh kehilangan kendali atau membuat kesalahan. Raka harus mendapatkan ganjarannya, tapi kita juga harus tetap profesional. Dia menimpali. Bu, saya yakin besok akan berjalan dengan lancar. Setelah semua yang dia lakukan, ini adalah akhir yang pantas untuknya. Aku tersenyum kecil. Baiklah, besok kita akan bertemu di rumah saya pukul 7 pagi. Dari sini kita bergerak bersama. Terima kasih atas kerjasama kalian. Ingat ya, ini adalah langkah terakhir untuk menyelesaikan semuanya. Malam itu kami mengakhiri pertemuan dengan keyakinan. Esok hari akan menjadi momen yang tidak akan terlupakan. Terutama oleh Raka, yang akhirnya harus menghadapi keadilan yang selama ini dia hindari. Pagi itu, udara terasa berat. Semua sudah aku persiapkan dengan hati-hati. Bayu sudah siap membawa kue pengantin yang akan aku gunakan untuk mengejutkan Mas Raka dan Amanda. Sementara Pak Albert telah memastikan bahwa segala dokumen dan bukti untuk menjebloskan Mas Raka ke penjara sudah siap. Semua berjalan dengan sesuai rencana. Hari itu pernikahan Mas Raka dan Amanda dilaksanakan di rumah Amanda. Karena memang aku tahu Mas Raka sudah tidak punya apa-apa lagi setelah semua asetnya kini menjadi milikku. Semua orang yang diundang hadir, tidak ada yang mencurigakan. Mas Raka dengan wajah ceria nampak tidak sabar menantikan momen pernikahannya. Amanda dengan gaun pengantin putihnya nampak bahagia, meskipun aku tahu alasan dibalik kebahagiaannya itu tidak semurni yang ia tampilkan. Aku menatap jam tangan, memastikan lagi bahwa waktu sudah tepat. Aku mengenakan cadar dengan hati-hati, bukan hanya untuk menjaga identitas, tetapi juga untuk memastikan bahwa jika Mas Raka melihatku nanti, dia tidak akan mengenaliku. Aku ingin momen ini menjadi rahasia terbesar dalam hidupku, untuk menghancurkan segalanya dalam sekejap. Aku dan Bayu yang sudah aku minta memakai masker agar tidak kelihatan dulu identitasnya tiba di rumah itu dengan mobil sewaan. Aku sengaja memilih mobil ini agar tidak ada yang curiga jika mereka melihatku. Kue pengantin yang kubawa tertata dengan rapi, dan di atasnya tertera pesan yang menghancurkan pernikahan itu. Selamat bulan madu di penjara, Mas Raka. Setibanya di depan rumah, kami keluar dari mobil dan menuju pintu depan dengan Bayu yang membawa kue tersebut. Di dalam, aku bisa mendengar suara riuh para tamu undangan yang sedang bercakap-cakap. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi. Bayu dan aku melangkah ke dalam rumah, menuju ruang utama di mana resepsi berlangsung. Mas Raka masih berdiri di samping Amanda. Senyum manis menghiasi wajahnya, sementara Amanda nampak anggun dengan gaun pengantinnya. Aku mendekati meja tempat kue pengantin itu akan diletakkan. Tanpa ragu, aku menatap Mas Raka yang nampaknya masih dalam kebahagiaan. Mas Raka, aku memanggilnya dengan nada tegas, namun tetap menjaga ketenangan. Selamat menikmati bulan madu di penjara, kataku sambil menunjukkan tulisan kue pengantin mereka. Seketika itu juga, suasana berubah. Para tamu terdiam, menatap ke arahku dengan pandangan bingung. Mas Raka nampak terkejut, wajahnya berubah pucat. Di saat yang sama, Pak Albert yang sudah memantau di luar memberi isyarat kepada polisi untuk segera siap bergerak. Apa maksudnya ini? Mas Raka bertanya dengan gugup, mencoba mempertahankan citranya yang selama ini dia bangun. Namun dia tahu bahwa ini bukanlah kebetulan. Dengan cepat, dua polisi masuk ke dalam rumah dan langsung mendekati Mas Raka. Pak Raka, Anda ditangkap atas tuduhan korupsi, manipulasi data keuangan perusahaan, dan berbagai kejahatan lainnya, kata seorang polisi dengan tegas. Suasana menjadi tegang, para tamu undangan terkejut, dan mereka mulai saling berbisik.
Amanda yang nampaknya masih tidak mengerti apa yang terjadi, berlari menghampiri Mas Raka dengan wajah kebingungan. "Mas, apa yang terjadi, Mas?" teriaknya dengan cemas. Suara paniknya menggema di ruangan itu. Namun Mas Raka hanya pasrah dan kemudian bertanya, "Pak, saya salah apa?" katanya. "Pak Raka, aku Bayu, Pak," kata Bayu sambil melepas maskernya. "Apa? Kenapa kamu bisa di sini, Bayu?" katanya panik. "Tenang saja, Mas Raka. Kamu sebentar lagi juga akan merasakan ketenangan penjara yang kedua kalinya. Dan mungkin ini untuk selamanya." Suaraku muncul dari belakang punggungnya. Saat Mas Raka menoleh, ia begitu terkejut saat aku melepaskan cadarku. "Inara, bajingan kamu ya?" katanya agak berteriak. Polisi dengan cepat mengendalikan situasi kemarahan Mas Raka dan mulai menyeretnya keluar dari rumah. Suara langkah-langkah Mas Raka yang dipaksa keluar terdengar jelas, sementara para tamu masih terdiam dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya bisa menyaksikan saat polisi membawa Mas Raka pergi. Aku memandang momen itu dengan ketenangan. Rasa puas melingkupi hatiku. Meskipun ada perasaan campur aduk yang sulit aku jelaskan. Inilah akhir dari permainan Mas Raka, dan Amanda kini harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahannya tidak akan pernah terjadi. Semua yang dia banggakan dan harapkan kini hancur begitu saja. "Mbak Inara, kamu ini," kata Amanda terkejut. "Iya Amanda, aku Inara, istri sah dari Gilang Raka yang akan menikah denganmu," kataku dengan lantang di hadapan Amanda. Amanda begitu syok sampai ia jatuh dan tak sadarkan diri. Dengan langkah mantap, aku berbalik dan meninggalkan rumah itu, diikuti oleh Bayu yang memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Kami pergi tanpa menoleh, meninggalkan kekacauan yang terjadi di rumah Amanda. Ini adalah akhir dari segalanya, dan kini hidupku akan berlanjut tanpa beban. Beberapa bulan setelah kejadian yang mengguncang dunia bisnis dan kehidupan pribadi Mas Raka, hasil dari proses hukum akhirnya diumumkan. Mas Raka dijatuhi hukuman seumur hidup setelah terbukti bersalah atas tindakan korupsi yang melibatkan hampir 30 miliar rupiah dana perusahaan, serta rencana pembunuhan yang ia buat untuk menghilangkan jejaknya dan menghindari tanggung jawab atas tindakannya. Semua bukti yang dikumpulkan, termasuk rekaman percakapan dan kesaksian Bayu, mantan kaki tangannya, menjadi titik balik yang menyudutkan Mas Raka di persidangan. Tidak hanya itu, ia juga dijerat dengan berbagai pasal kejahatan lain yang tak kalah serius. Kehidupan Mas Raka yang dulu megah kini telah hancur. Ia dibawa ke penjara dengan tangan terborgol. Wajahnya suram, jauh dari gambaran seorang CEO yang dulu penuh dengan percaya diri. Meskipun dia berusaha keras untuk mengelak dan mencari celah di setiap kesempatan, tidak ada yang mampu membantunya lagi. Semua temannya yang dulu ada di sekelilingnya pun kini telah menghindar. Tidak ada lagi yang mendukungnya. Amanda yang dulunya adalah calon istri Mas Raka tidak bisa menahan dirinya setelah melihat pernikahan yang ia harapkan hancur begitu saja. Kejadian itu menghancurkan segalanya, harapan, impian, dan masa depannya. Rasa malu yang begitu dalam membuatnya sulit untuk berdamai dengan kenyataan. Hari demi hari, ia terkurung dalam kesedihan dan depresi yang mendalam, hingga akhirnya dia diputuskan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Di sana, Amanda berada dalam perawatan intensif, dengan pengawasan ketat dari dokter dan perawat. Kejadian itu begitu menghancurkan dirinya, hingga ia tidak mampu untuk menghadapi kenyataan. Ia menjadi pasien yang terjerat dalam dunianya sendiri, jauh dari apa yang pernah ia impikan. Meskipun dunia luar berputar, Amanda kini terperangkap dalam kesedihan dan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan pahit yang menimpanya. Sementara itu, aku merasa seperti sebuah beban yang terlepas setelah semuanya berakhir. Aku duduk di kursi kantor, merenung sejenak. Kehidupan kini terasa lebih ringan tanpa kehadiran mereka yang dulu begitu menguasai setiap aspek kehidupanku. Hati yang selama ini terjepit oleh kebohongan dan intrik, kini terasa bebas. Aku tidak lagi merasa dibayangi oleh siapapun.
Tidak ada lagi orang yang bisa menghancurkan kebahagiaanku. Aku melangkah keluar dari kantor, menatap langit yang cerah. Kehidupan tetap berjalan, meskipun aku sekarang hidup sendirian. Rasanya tidak ada yang lebih membebaskan daripada menjalani hari-hari tanpa rasa takut atau terjebak dalam kebohongan. Aku tahu, meskipun jalan hidupku kali ini berbeda, aku akan terus melangkah maju, menemukan kebahagiaan dalam ketenangan. Saat aku berjalan menuju mobil, aku menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan dengan sesuai rencana, namun kita selalu memiliki kendali atas cara kita meresponnya. Aku tidak lagi berharap pada kebahagiaan yang datang dari orang lain. Aku telah belajar untuk mencintai diriku sendiri dan menghargai perjalanan hidupku. Meskipun aku tidak memiliki pasangan atau keluarga besar di sisi, aku merasa cukup dengan apa yang telah aku capai dan dengan kedamaian yang kini aku rasakan. Aku tahu hidupku baru saja dimulai, dan kali ini aku menjalani semuanya dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan.